istiqomah dia jalan ke masjid. Bukan zaman sekarang, zaman dahulu. Dia kepleset di jalanan, gadang sampang, jatuh dia. Ya, jatuh, kotor bajunya, dia pulang. Kalau kita begitu, udah gak ke masjid dah, udah ngerokok aja mau ngopi dan nanggung. Tapi beliau tidak, beliau mandi lagi. Ya, orang dulu lain, belum azan udah ke masjid. Kalau kita udah komat, makanya pas ada kejadian begitu kan sembahyang udah telat. Dari awal waktu, ya, jadi disebut mandi lagi. Pas sudah mandi selesai, dia datang lagi ke masjid, jatuh lagi tempat yang sama, belok lagi pakaiannya, pulang lagi, mandi lagi, bersih lagi, pakai wangi-wangian lagi, datang ke masjid. Pas di tempat yang itu dia mulai hati-hati, ada kakek-kakek yang kasih shelter yang tolongin. Maklum zaman dulu, ya nggak ada listrik, ditolongin, dianterin sampai ke masjid. Di depan masjid, ya dilepaslah anak muda itu. Kata anak muda, lah Pak, ayo kita sembahyang berjamaah. Masa Bapak nganterin saya sampai depan masjid, Bapak nggak sembahyang? Apa kata orang tua ini? Saya jujur aja deh, please, jujur saya. Ya, saya ini iblis. Iblis bisa nyaru, iblis bisa nyaru, hati-hati ini. Dia bilang sama anak muda itu, ya saya nolongin kamu. Lah bisa, adik iblis baik nolongin. Secek-bucek ya jalan kuda gigit besi, adik belis nolongin orang sholat nganterin ke masjid. Ya, gimana ceritanya? Nah ternyata iblis ini waktu lihat anak muda digodain supaya nggak ke masjid, bagus gak? Bagus kan? Rencananya bisa berhasil. Tapi anak muda ini justru mandi lagi niat ke masjid. Ketahuilah, yang pertama niat kamu sudah menggugurkan dosa-dosa kamu di sisi Allah. Iblis, makanya dia bilang iblis itu lebih pintar dari kalian. Dia tahu hadis Nabi, dia tahu tentang Al-Quran. Orang di zaman dari Nabi sebelum Nabi Muhammad dia udah tahu, dia udah ada. Memang minta dalam Al-Quran, dia minta untuk apa, ditangguhkan umurnya. Makanya jangan bingung, umurnya ribuan tahun. Jadi kalau mau kalah-kalahnya iblis, jagoan iblis kalahnya illal mukhlasin, orang-orang yang ikhlas di sisi Allah. Ketahuilah, ya iblis pintar, orang dulunya malaikat. Ya makanya biar kita tahu, kita niat berjamaah ke masjid, apalagi ngaji ilmu, pahala belum haji, belum lagi masa pahala umroh, termasuk diampunkan dosa-dosa kita. Jadi yang namanya dosa diampunkan nggak mesti astagfirullah, karena bukan begitu aja. Ente begini astagfirullah ini perempuan. Astagfirullah hati ente masih kusut sama orang, astagfirullah masih mikirin, ini warisan kita gua ambil. Wah pokoknya otak-otak kotor masih ada, percuma. Lisan basah, otak hati masih kotor. Paham tuh? Tapi ente bersih hati, otak ente bersih, niat yang baik, tanpa ngomong istighfar, astagfirullah, Allah ampunkan dosa-dosamu. Kan banyak kita puasa, buka puasa, dirontokkan dosa-dosa. Banyak amalia tanpa berucap, tapi gerakan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kita bukan hanya zikir, tapi muamalah. Praktekkan. Ngomong gampang, mempraktekkan yang paling sulit. Makanya kita berbuat sambil mempraktekkan. Kalian masuk datang masjid, itu mengampuni dosa-dosa. Kemudian yang kedua, kata iblis ini, ketahuilah, aku goda lagi kamu ternyata pulang mandi niat lagi, belum berangkat kamu baru melangkah keluar rumah, dosa keluargamu diampuni dari dosa-dosamu, keluarga kamu diampuni. Kan aku akhirnya ke dalam. Nah ketiga kali datanglah lagi, makanya dituntut sebab aku dapat info. Istilahnya dipintarkan, ibaratnya begitu aja. Tahu, sekampung diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau enak banget, gue udah capek, yang disuruh gue ajak mabuk, yang disuruh gue ajak nyambung, yang disuruh gue ajak maksiat, gara-gara itu tidak ampuni, gue enak banget, enak gue di bandar, gak bisa. Maka gue anterin dulu, ini aku ajak selamat yang lain kagak. Oh iblis.